Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahayunisi dari kelas 10 TKJ 1 dengan nomor absen 29. Di sini saya sebagai pemula, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk merakit PC yang akan saya jelaskan. Mohon maaf dalam video ini jika masih ada perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat telah menimbulkan fenomena baru berupa hadirnya masyarakat yang tidak bisa hidup dengan komputer. Hal ini merupakan sebuah tantangan sekaligus kabar gembira karena membuktikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang adaptif. Tujuan untuk melakukan langkah-langkah merakit PC adalah untuk membantu saya sendiri sebagai pemula untuk melakukan perakitan komputer serta melakukan penginstalan sistem operasi agar mudah melakukan prakteknya mulai dari langkah-langkah awal sampai terbentuknya komputer. Sebelum kita melanjutkan bagaimana saya menjelaskan mengenai langkah-langkah perakitan PC, saya di sini akan menjelaskan bagaimana pengertian dari perakitan PC itu sendiri. Perakitan komputer yaitu merakit semua komponen komputer ke PC yang siap pakai. Salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah komponen pada motherboard. Persiapan dalam proses perakitan PC. Persiapan yang baik akan memudahkan kita dalam melakukan perakitan PC serta menghindari permasalahan yang mungkin dapat terjadi saat kita melakukan perakitan PC. Pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Kita harus menyiapkan komponen-komponen dan perangkat keras seperti hard disk, mouse, motherboard, RAM, dan lain-lainnya. Kedua, penentuan konfigurasi PC. Konfigurasi komputer atau PC berkait dengan penentuan jenis komponen dan fitur dari komputer serta bagaimana seluruh komponen dapat bekerja sebagai sebuah sistem komputer sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kedua, yakni persiapan komponen dan perlengkapan. Komponen komputer beserta perlengkapan untuk melakukan perakitan PC dipersiapkan terlebih dahulu untuk memudahkan saat kita melakukan perakitan PC. Perlengkapan yang kita siapkan antara lain: pertama, komponen komputer. Kedua, kelengkapan komponen komputer seperti kabel, skrup, jumper, baut, dan sebagainya. Ketiga, buku panduan manual dari komputer itu sendiri. Keempat, alat bantu berupa obeng, pipih, dan pilip. Software kelima yakni software sistem operasi, disk, driver, dan program aplikasi lainnya. Selanjutnya yakni yang ketiga adalah kebutuhan driver. Driver adalah salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan karena tanpa driver sebuah perangkat keras tidak akan dapat berjalan. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu driver dari masing-masing komponen agar saat kita melakukan perakitan PC komputer kita bisa berjalan dengan lancar. Keempat, yakni pengamanan. Tindakan pengamanan diperlukan untuk menghindari masalah seperti kerusakan komponen dalam muatan listrik statis, jatuh, panas berlebihan, atau tumpahan cairan yang dapat mencegah kerusakan karena listrik yang dapat mencegah kerusakan pada saat kita melakukan perakitan PC. Yang kita butuhkan dalam melakukan perakitan PC adalah: satu, obeng plus, obeng minus, panglancip atau capit buaya. Keempat, multimeter atau multitester. Kelima, pinset. Keenam, gelang antistatik. Sedangkan komponen yang kita butuhkan dalam melakukan perakitan PC adalah: satu, casing, power supply, motherboard, RAM, prosesor, hard disk, heatsink fan, optical drive, kabel data, perangkat display, monitor, keyboard, laptop, mouse. Untuk Windows, untuk software, pertama CD-ROM, sistem operasi seperti Windows 7, Windows 8 atau lainnya, CD drive, motherboard, VGA, sound card, dan lain-lain. Ketiga, program aplikasi.
Tahapan dalam proses perakitan PC adalah tahapan atau proses dalam perakitan PC terdiri dari pertama penyiapan motherboard, kedua memasang prosesor, ketiga memasang heatsink, keempat memasang modul memori, kelima memasang motherboard pada casing, keenam memasang power supply, ketujuh memasang kabel motherboard dan casing, kedelapan memasang drive, ke-9 memasang card adapter, ke-10 penyelesaian akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk merakit PC secara lebih detail. Pertama yang kita lakukan adalah memasang prosesor ke motherboard. Langkah-langkah untuk memasang prosesor ke motherboard antara lain, kita harus menentukan dulu posisi pin pertama pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan tanda titik atau lekukan. Kedua, angkat tuas pengunci soket ke atas supaya terbuka. Ketiga, masukkan prosesor ke soket dengan lebih dahulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Ketiga, rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Keempat, kunci kembali dengan tuas pengunci. Kedua, memasang motherboard. Untuk memasang motherboard pada casing, yaitu letakkan motherboard pada tray casing dan sesuaikan lubang antara casing dan lubang motherboard, lalu kunci dengan lem skru. Ketiga, memasang heatsink atau pendingin. Setelah prosesor terpasang, lalu pasang heatsink supaya prosesor tidak panas. Heatsink ini diletakkan di atas prosesor dan diberi penahan supaya tidak lepas. Supaya lapisi heatsink dengan gel penghantar panas. Apabila heatsink Anda ada kipasnya fan, maka konektor power pada kipas dan fan dihubungkan ke motherboard. Nomor keempat, memasang RAM atau memori. Cara memasang RAM atau modul memori yaitu buka dulu pas penguncinya, lalu sesuaikan dengan posisi lekukan pada modul memori dengan lekukan pada slot. Kalau sudah pas, lalu tekan dan pasang kembali tuas pengunci RAM atau memori. Kelima, memasang power supply. Biasanya kalau kita membeli casing pasti power supply sudah terpasang. Apabila belum terpasang, kita dapat melakukan beberapa cara, antara lain: pertama, letakkan power supply pada casing pada tempatnya yang ada di belakang casing. Kedua, lalu kunci dengan skru. Kedua, hubungkan konektor power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel berwarna hitam harus ditempelkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel dryer untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. Keenam, memasang kabel motherboard dan casing. Ada kabel konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard kedua, untuk motherboard non ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Ketiga, pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non slot. Buka skru pengunci plat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skru kembali. Bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal dan port yang terpasang di depan casing komputer. Bila ada ke motherboard, pasang kabel data untuk floppy pada konektor pengontrol floppy di motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang cepat. Memasang drive. Untuk memasang drive seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, caranya yaitu: pertama, masukkan drive dari depan casing. Kedua, hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard. Ketiga, apabila kabel IDE terhubung pada dua drive, setting jumpernya yaitu drive pertama disetting sebagai master dan satunya lagi sebagai slave. Keempat yakni
Konektor IDS sekunder pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Kelima, sambungkan kabel power dari satu daya masing-masing drive. Copot pelet penutup baik drive ruang untuk drive pada casing. Kedelapan, yakni memasang card adapter. Untuk card adapter yang biasanya dipasang adalah sound, video card, modem, dan SCI adapter. Cara pemasangannya yaitu masukkan card adapter pada slot yang tersedia di motherboard, lalu tekan sampai konektor benar-benar masuk. Kemudian stop sebagai penahan card dan kartu cadangan. Kesembilan, pasang ODD optical device drive seperti DVD dan HDD hard disk drive. Setelah kabel-kabel power sampai terpasang pada mainboard, langkah selanjutnya adalah memasang HDD pada casing. Sesuaikan masing-masing hard drive sesuai dengan ruangan drive pada casing base. Biasanya untuk DVD diletakkan pada casing bagian paling atas depan, sedangkan HDD terdapat pada base tersendiri. Buka penutup base drive pada casing dan kemudian pasang dan pindahkan baut-bautnya. Ke-10, tahap terakhir. Jika semua langkah-langkah telah kita lakukan dari langkah pertama sampai ke-9, langkah terakhir adalah hubungan kabel dari adaptor AC ke soket dinding dan juga hubungan ke konektor monitor ke port video card, konektor kartu grafis, konektor kabel keyboard, dan konektor mouse ke port mouse. Yang kedua, sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. Pasang konektor monitor ke port video card. Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port atau port serial, tergantung jenis mouse. Kelima, hubungkan piranti eksternal lainnya dengan speaker, joystick, dan mikrofon. Bila ada ke port yang sesuai, periksa manual dari graph adapter untuk memastikan lokasi port. Begitulah cara-cara kita melakukan, saya menjelaskan langkah-langkah merakit PC. Sekian dari video singkat saya bagaimana langkah-langkah merakit PC yang saya jelaskan tanpa saya mempraktikkan. Mohon maaf karena keterbatasan alat dan juga ini kepentingan tersendiri saya. Itu saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.